Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Eh, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wide Dongtian, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam acara Nang Omah Wae yang dulu janjinya mau terus, tapi ternyata setelah sekian bulan baru bisa episode kedua ya. Ada ini untuk membayar hutang. Ini saya di sini sampai ini yang bontot. Kemudian ada Bayang, Ben, halo. Basma, halo. Ya, ada Cinta. Kemudian ada juga anak saya satu lagi, Dela. Hai. Nah, Dela siapa Dela? Dela apa nih? Nama lengkapnya Dela siapa? Dela Sintanora Tambunan. Dela? Sintanora Tambunan. Dela Sintanora Tambunan. Nah, udah jelas itu dari Madura. Bruh. Ya, oke. Untuk itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang waktu itu ada beberapa pertanyaan yang untuk episode berikutnya, baik itu di YouTube maupun di Twitter, tapi karena waktunya udah agak terlalu lama jadi beberapa sudah sulit terlacak gitu. Mungkin ada 1, 2, 3 yang masih bisa dilacak, Bas. Apa, Bas? Pertanyaan. Jadi ini mimbar bebas. Ini biasa saya lakukan, saya ngobrol, diskusi dengan anak-anak gitu. Jadi anggap aja ini diskusi antara generasi muda pemilik masa depan bangsa ini dengan generasi milenial seperti saya ini. Mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan, mungkin bisa dianu dulu, setelah saya jawab dulu. Setelah itu nanti mungkin ada dari kalian yang mau diskusi ya, kira-kira gitu ya. Oke, apa, Mas? Pertanyaannya aja. Pertanyaannya ada, mungkin ini aja paling. Kira-kira yang harus dipelajari dan ditanam oleh generasi muda sekarang nih apa sih buat menjadi lebih sukses lah gitu, yang bisa dipelajari juga dari generasi yang apa yang jangan dilakukan atau yang harus dilakukan. Oke. Menurut saya generasinya papa dulu ya, generasi itu lebih kepada kepentingan pribadi ya, kepada egoisme pribadi dan kelompok. Jadi ke depan ini alangkah baiknya jika kalian yang muda-muda ini tidak egois terhadap dirinya sendiri atau kelompoknya gitu. Karena apa? Ternyata ya, sukses atau maju sendiri, sedangkan orang-orang lain orang-orang yang kita sayangi, kita kenal, kita cintai itu juga tidak menyenangkan gitu. Begitu juga sebaliknya, kita sendiri yang ceketek gitu ya, lainnya sukses itu juga gitu. Ternyata kebahagiaan atau kesuksesan itu hanya akan berarti ketika itu dinikmati bersama. Jadi kalau menurutku ya itu tadi, lebih concern lah terhadap kiri kananmu, lebih concern terhadap nasib orang-orang di sekelilingmu yang kamu cintai, yang kamu kenal, yang kamu gitu. Sehingga ketika kita semua bersama bahagia, itu jauh lebih membahagiakan daripada kita bahagia sendiri. Kalau kita bahagia sendiri, kiri kanan itu juga ternyata tidak membahagiakan, atau sebaliknya. Kalau semua orang bahagia, kita tidak juga, itu makin depressing juga gitu. Gitu. Kekurangan kelebihannya generasi sekarang di sudut pandang Papa. Generasi sekarang tentu jauh lebih unggul ya daripada generasi saya
dulu, karena generasi sekarang punya lebih akses untuk kepada informasi ya, seperti ada internet, ada medsos dan lain sebagainya. Itu harus diakui bahwa generasi sekarang itu jauh lebih terbuka pikirannya, seharusnya ya, dengan informasi yang begitu terbuka. Cuman masalahnya yaitu tadi, kembali lagi bahwa generasi muda ini harus dididik untuk berpikir terbuka, berpikir untuk terbuka dengan berbagai ide, dengan berbagai keyakinan, dengan berbagai pendapat orang lain gitu. Harus open minded. Jangan, kelemahan generasinya saya dulu itu adalah tidak terlalu open minded. Kita merasa we know much better than you do gitu loh. Nah, itu yang menurutku harus dilakukan oleh generasi muda ini. Itu open minded lah, open saja. Nanti mana yang akan diserap, mana yang akan tidak diserap itu terserah ya, tapi yang penting kita harus open minded dulu gitu. Karena kalau belum pikiran itu sudah dipagari, sudah kita sudah membuat batas, itu tidak akan tercapai ke cakrawala pikiran dan persepsi itu tadi gitu. Jadi open minded agar bisa terbuka dulu sama informasi-informasi ya sebanyak-banyaknya, ya, lalu habis itu disaring lagi mana yang baik. Betul disaring, tentunya disaring itu dengan pengetahuan dan dengan hati ya kan, dengan pengetahuan logika itu nyambung atau enggak, dengan hati ini nyambung atau tidak gitu kan. Logika nyambung, kalau hati tidak nyambung ya begitu juga sebaliknya. Jadi sebaiknya apa yang kita serap itu ya secara logika nyambung dengan logika kita, dan secara hati nurani bahwa ini memang bisa diterima tuh gitu. Berat banget ya, yang enteng. Harga kapas sekilo berapa gitu. Gitu ya, antar generasi bebas ya, bebas apa. Oh iya, berarti ada juga masuk Apa? generasi kita sekarang, apalagi yang Yasumani, Dela, Cintaku yang udah 20-an awal. Kadang kan kalau kebanyakan ada beberapa mimpinya yang pengen dikejar itu agak terhalang sama keluarganya. Misal pengen ngejar karir A gitu, tapi keluarga nggak setuju. Orang tuanya maksudnya lebih baik ini itu. Nah, itu cara kita menyikapinya tuh sebaiknya gimana? Apakah tetap mengejar si A itu dengan ini apa gimana? Ya memang sebetulnya itu kan kita sudah terbiasa dengan kalimat mendidik anak ya kan? Tapi kita tidak terbiasa dengan kalimat mendidik orang tua. Padahal sebetulnya orang tua itu juga sosok-sosok yang perlu dididik kadang gitu. Artinya dididik dalam arti bahwa ya itu tadi, kalau saya, anak-anak itu bukan milik saya gitu loh. Mereka itu hanya ya, mereka hadir mungkin melalui saya dan ibunya ya, tapi mereka bukan milik saya. Dalam arti begini, mereka punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri ya kan. Kita sebagai orang tua ya aja ngawasi saja kalau tujuannya itu baik ya kan, baik dalam tanda kutip ya sudah, caranya baik, tujuannya baik ya gitu, itu aja. Kalau kita nggak bisa kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, dan
hidup ini kan bukan matematika ya. Hidup itu kan bukan 2 tambah 2 pasti 4, 4 tambah 4 tambah 8 kan tidak seperti itu. Dan yaitu esensi hidup itu kan bahagia ya, kebahagiaan ya kan gitu. Iya, kalau kalau menurut saya seharusnya orang tua tuh membebaskan anaknya untuk memilih jalannya selama itu dalam path ya, dalam dalam jalur yang benar gitu. Buat anaknya gimana? Si anaknya kan kalau itu orang tuanya jangan terlalu keras apa segala macam itu terus. Kalau buat anaknya yang sudah merasakan bahwa ternyata orang tuanya nggak mendukung karir yang dia pilih gitu. Ya memang itu berat ya. Saya bisa bayangkan itu berat untuk seorang anak yang pilihan jalannya tidak direstui dalam tanda kutip oleh orang tua. Itu berat memang, karena kan kultur timur, kultur orang Indonesia, baik itu Jawa, Batak, Madura, Sunda, itu kalau dengan orang tua itu kan komunikasinya itu kan memang yang kita kenal kan tidak setara gitu ya. Itu tidak setara, memang agak sulit. Nah, caranya menurutku ya satu, diomongke baik-baik itu ya kan. Ngomongnya yang sopan. Ya kan, ojo nyolot. Aja gitu ya. Yang kedua, berikanlah argumentasi yang logis. Sederhana tapi logis. Kenapa kita pengen menjalani karir itu? Betul. Kadang orang tua ini, kita kan eranya sudah berbeda. Wong tua ini kadang nggak nyampe mau menganalisa pikiran anak-anaknya itu, sehingga ya sampaikan dengan logis, dengan bahasa sederhana, dengan tentunya harus sopan. Kalau sama orang tua harus sopan gitu. Itu satu. Kedua, buktikan bahwa pilihanmu itu memang worth it gitu. Jadi misalkan kayak mau jadi YouTuber gitu, karena orang tuanya nggak ngerti kan apa sih YouTube, Iya. dapat uangnya dari mana gitu. Karena apa ya, tapi bisa jelasin bahwa selain dari itu bisa dapat uang. Iya. Terus kedua ya kita ngincer bukan uangnya. Iya. Gitu. Betul. Ya itu tadi gini ya. Sebetulnya esensi hidup itu apa sih? Esensi hidup itu kan sajane kebahagiaan ya kan. Bahagia itu variabelnya bisa macam-macam. Ada yang orang bahagia kalau dia punya Ferrari 16 ya kan. Ya kan? Ada yang orang bahagia itu ketika dia bisa menolong orang. Ada orang bahagia itu yang ketika dia kemanapun disapa oleh orang, ya kan, macam-macam gitu loh, macam-macam. Dan itu semua sah selama tidak merugikan orang lain. Wes, kalau saya begitu, just pilihlah jalan hidupmu selama itu tidak merugikan orang lain dan gitu. Dan saya memang harus yakin bahwa contohnya kan anak saya gitu, dia harus paham betul konsekuensinya. Kan setiap pilihan itu kan pasti ada plus minusnya, ada untung ruginya, ada anunya gitu. Ada orang yang milih jadi pertapa karena aku ingin memahami hidup ini dalam misalnya gitu. Tapi orang begitu biasanya secara material tidak berlimpah ruah. Nah, dia harus tahu itu anunya, konsekuensinya itu. Begitu juga sebaliknya, aku ingin kaya, aku ingin segala. Tapi juga kamu juga harus paham bahwa kalau hartamu menumpuk segunung itu juga belum tentu itu adalah formula kebahagiaan. Itu hidup itu kan pada prinsip pilihan gitu. Pilihlah gitu. Ayo Bapak bantuin dong. Berat banget. Iya, sepengen nanya-nanya. Ya. Apa? Kira-kira mau nanya ke bokap lo gitu deh, tapi belum berani. Papa dulu.
Oh iya, jangankan toxic parents, toxic neighbors, toxic children, toxic ada pasti. Terus, Cinta. why are you asking me this? Tisu mana tisu? Hah? Enggak, nanya aja. Kan kayak kalau orang tua kan kadang merasa dirinya dia itu yang paling benar, tanpa disadari ternyata dia tuh juga bisa jadi toksik untuk anak-anaknya gitu. Iya itu tadi. Orang tua itu kan juga manusia, ya kan? Orang tua itu kan juga manusia. Bapak ibu itu kan manusia. Artinya dia juga tidak beda dengan kita semua. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya kelemahan, ada yang gampang marah, ada yang sabar, ada yang suka nyiramin got di jalanan, gitu kan? Ya kan? Itu ya, gitu. Kalau kita kebetulan atau kita ditakdirkan punya yang toxic parents, don't be sad, ya, don't be sad. Jangan sedih, apalagi putus asa. Tapi ya itu tadi, ya seperti saya bilang tadi, ya orang tua itu kan cuma umurnya aja yang lebih daripada anak, kan gitu. Belum tentu kayak saya sama Bayang, Basma, Baga, Cinta, belum tentu saya lebih pandai atau saya lebih tahu dari mereka, gitu. Nah, kalau kebetulan itu kita ditakdirkan punya toxic parents, ya anu aja, yang sabar, yang kan seperti saya bilang tadi, generasi muda sekarang tuh jauh lebih cerdas daripada generasi saya, gitu. Jadi saya yakin Della pasti sebetulnya kalau tanpa kegundahan hati yang dibawa, saya yakin Della, you can think much more better than you do right now, gitu, ya kan? Ya sudah, dicari anunya saja, dicari yang sabar, yang ingat satu hal aja, bahwa tidak ada orang tua satupun di muka bumi ini, ya, yang menginginkan anaknya itu tidak baiklah, gitu. Pasti mereka menginginkan anaknya itu menjadi lebih baik. Cuman ya itu masalahnya itu tadi, kadang kebanyakan orang tua itu they think, ya, they thought that they knew much better than the children, gitu loh. Padahal tidak selalu seperti itu. Nah sekarang kalau seperti saya bilang tadi, kalau yang anak muda ya sekarang jauh lebih cerdas, jauh lebih, ya sudah dianukan sajalah. Ya gimana caranya tetap orang tua tidak sampai tidak sampai marah lah dalam tanda kutip, tapi dari lain pihak Della tetap bisa melakukan apa yang kamu inginkan, gitu. Ini memang teorinya mudah, ya, gitu. Prakteknya memang ya. Tapi Della sudah bukan apa, you smile, iya, you smile all the time. Jadi itu sudah sebuah langkah maju, iya, sebuah langkah maju. Nggak gampang loh punya sangat tidak mudah, yakin ya, gitu. Jadi Della sudah satu langkah ke depan, ya. Di depan ada nama komplit lagi. Iya. Kita mau nanya apa tadi? Apa, Dek? Kalau sakit gigi kalau boleh tahu Apa? Kita ya. toxic relationship. Tos dulu mama, udah belum tos? Itu yang di YouTube pertanyaannya apa, Bas? Itu kemarin udah dijawab semua.
Udah. Ya udah. Kenapa ini bisa santai banget jadi orang? Siapa? Santuy gitu. Oh ini aja deh, Apa? kan ada anak saya satu-satunya nih. Ya sekarang udah ada 4 sih. Ada Ya, dua ada dua sorry, cewek. maaf, Mbak. 3. Oh, tiga sama dia, tiga sama Dela, tiga sama Dela. Kita 4 sama yang Caca. cewek boleh punya pacar nggak? Ya ikhlas. Gimana? Ulangi. Kalau Ulangi. penasaran Ulangi. kalau cinta Pepper Della gitu-gitu punya pacar, ayo ikhlas nggak boleh nggak sebenarnya. Di yang umur sekarang ini. Iya. Umur adik berapa sekarang? 21. Umur 20, sikap 12. 10. Lah, Sebenarnya ikhlas apa nggak, ada penasaran. itu kan ya, apa, manusia itu ada kodratnya, ya kan? Mulai dari di kandungan, lahir, tumbuh, berkembang, ada kodratnya. Ya. Dan kodrat itu tidak ada satupun manusia yang bisa menolak kodrat alam ini, Oke. gitu. Ya kayak pacaran. Karena Iya. di Twitter aja pada godain, ayah sama kakak pada galak-galak banget. Iya nggak apa-apa selama pacaran itu kan ya, apa, tahapan untuk saling mengenal, ya kan, selama itu sehat, pacarannya sehat, I don't mind, nggak apa-apa kalau iya nggak apa-apa selama sehat ya, selama sehat. Kalau kamu pacaran terus nanam jagung 2 hektar gitu, itu nggak sehat ya. Iya, kan nggak sehat itu. Ini pacaran atau bercocok tanam kan gitu. Pasarannya ngasilin duit. Tapi memang Iya. banyak virus. Selama pacarannya sehat dan kalian berdua saling menghormati, saling yang adik juga menghormati pacarnya juga menghormati adik. Dan kalau orang pacaran, orang kan juga tidak hanya dua itu, terhadap keluarga juga begitu. Adik juga harus hormat sama keluarganya gitu. Fine gitu. Selama itu sehat nggak masalah. Tapi kalau nggak sehat, Kamu orang. kamu orang, in London, gitu. Gitu. Nggak apa. Why? Are you falling in love? Aku orang mau ingat. Hah? Nomor baru ini nanya gitu ya. Iya. Are you falling in love? Mhm. Huh? Why? Loh, kok Bama yang falling in love apa kamu? Bapak boleh ingat. Mama single and available tuh. Oh betul. Single and very happy. Single and very happy. Mentally stable. Jadi sekarang Maya ayah yang nanya. Ya. Ini nih, babak kedua. Why do you fall in love With him. With him. with someone with him? Apa? Kenapa? Iya, kenapa ya? Ya nyaman aja kali ya. Nyaman. Pasti pertama harus karena cakep. Nggak ada alasan. Nggak, kalau aku karena diajak ngobrol nyambung. Tapi orang yang gak nyambung. Ngobrol. Diajak ngobrol nyambung. Iya. Sekarang hari ini cabai keriting berapa ya sekilo ini? Tahu harganya berapa. Iya, gitu. Aduh, ampun, Gitu. Lu lanjut lagi deh. Jadi jawab lagi. Kenapa? Oke. Coba tanya Bawa dong yang paling expert. Apa? This is it. Apa? Kenapa? Kan Kenapa? iya, Kenapa kamu kalau Basma? Kenapa? Why do you love Someone. with someone? Nggak ada alasan sih. Kerasa aja gitu. Kayaknya nih orang nih Kayak klik deh. Iya gitu. atau kepikiran sayang. Iya. Gila. Coba orang bisa lihat muka aku. Iya. Sebel deh. Sambil
ketahuilah ya bahwa salah satu anugerah Tuhan terbesar terhadap manusia itu rasa cinta. Oke. Itu sehingga kita harus memperlakukan rasa cinta itu with respect and honor. Tuh. Jadi kalau ada yang gak respect and honor sama anak-anak ayah gimana tuh? Ya apa? Kenapa? Apa? Gimana? Kalau ada yang gak respect and honor Oh, nggak sama respect. anak-anak Oh, ayah nggak gimana? respect. Ya Kamu orang? enggak ya. Kirain kamu orang. Enggak, kalau ayah malah kasihan gitu loh. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain itu sebetulnya orang yang patut dikasihani. Karena apa? Ketika seseorang tidak menghargai orang lain, berarti dia juga tidak menghargai dirinya sendiri. If you want people respect you, you have to respect people first. Tuh, iya. Nggak bisa kita mau orang suruh menghargai kita tapi kita tidak menghargai orang. Hah? Tapi kita sontolan. Tapi kita serundul gitu. Rokok ngambil 2, 3, 4 nggak ngomong. Korek dibawa pulang. Bahas mana? Ya kan? Iya. Gimana orang suruh? Iya. Tanam jagung aja. Heeh. Tanam jagung. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau kamu mau dihargai orang, dan ini hukum alam semesta sejak dahulu kala sampai akhir zaman. Kalau kamu ingin dihargai orang, kamu harus menghargai orang lain. Betul. Apapun bentuknya, apapun keyakinan, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun apa, we are all the same. Kita semua sama, kita semua hanya makhluk ciptaan Tuhan yang mencari dalam kegelapan. Siapa yang benar, mbuh wala gitu. Karena belum pernah ada orang yang sampai akhirat terus balik lagi, ternyata gua terus salah. Nggak ada gitu. Ya kan? Gitu. Masih cinta. Iya. Makanya ya sudah, jadilah dirimu sendiri dengan keyakinan dan ibadahmu. Jadilah seorang umat yang baik tanpa harus menyalahkan atau menyakitkan orang lain. Sudah. Moga-moga kalau saya pribadi berharap moga-moga kita semua nanti ketemunya di surga. Mau apa mereknya gitu. Mau apa mereknya, moga-moga kita semua ketemu di surga. Sudah? Oke, ini episode 2. Setelah ini kalau pertanyaan tulis bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pep. Bye. Hai, ini Pep di sini terus dari tadi ya. Iya.